Haleluya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena berkat Tuhan dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat jasmani dan rohani Tuhan sudah berikan buat kami. Sehingga kami ada di tempat ini. Kami mau memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami dengan firman-Mu. Tuhan jamah hati kami, perangi hati kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati urapi setiap kami yang mendengarkan. Juga Bapa berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Supaya setiap perkataan yang muncul adalah perkataan Tuhan sendiri. Yang akan menjadi kami makanan rohani dan menjadi kami suatu kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi saudaraku semua, shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara, saya bisa melayani di tempat ini. Ya, hari ini kita mau merayakan Natal, betul ya saudaraku? Kita mau merayakan Natal bersama-sama. Ya, walaupun sebetulnya tanggal 25 Desember ya, tapi nggak apa-apa. Gereja Ortodoks pun merayakan Natal tanggal 7 Januari, saudara. Jadi nggak apa-apa kalau kita merayakan Natal hari ini, ya. Nah, saudaraku, tentang Natal, semasa kita masih kecil, saudara, semasa kita itu belum mengerti tentang firman Tuhan, kita mengartikan Natal sebagai kelahiran daripada bayi Yesus yang lemah, yang terbaring di dalam palungan dengan para gembala dan Yusuf dan Maria dan para domba yang mengelilingi di dalam kandang. Betul? Kita selalu merayakan Natal seperti itu. Mungkin ditambah lagi dengan Sinterklas, dengan kado-kado, dengan baju baru pada saat kita kecil, saudara. Nah, sekarang saat kita dewasa, saat kita mengerti firman Tuhan, apakah pengertian tentang Natal, arti Natal dalam hidup kita masih sama dengan saat kita masih kecil, saudara? Saya percaya tidak. Karena apa? Kita berkembang, kita bertumbuh. Selain kita bertumbuh dalam hal fisik, dalam hal manusia, kita juga bertumbuh dalam hal iman. Amin. Dan pengertian akan Tuhan kita. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama, saudaraku, apa Natal dalam hidupku kini. Arti Natal dalam hidupku kini, saudara. Ya, kita akan buka sama-sama ayat firman Tuhan, saudaraku, di dalam Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca secara bergantian, saudara. Saya akan baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, dan seterusnya bergantian sampai ayat kelima. Lalu kita akan sambung dengan ayat yang ke-14 bersama-sama. Judulnya adalah Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua, saudara baca, 2, 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14 kita baca bersama-sama, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia, dan Dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, Alkitab kita mengatakan bahwa sebelum segala sesuatu itu ada, sebelum langit dan bumi itu ada, hanya satu yang ada. Apa itu? Firman. Nah, firman ini ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, saudara. Nah, di dalam bahasa aslinya, kalau kita pelajari Alkitab, dalam bahasa asli Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Kata firman ini dipakai kata logos.
Saya sudah pernah menjelaskan di sini pada kesempatan yang lalu. Logos itu artinya adalah perkataan atau firman, juga bisa berarti pikiran, bisa berarti ide, dan bisa berarti gagasan. Nah, inilah kata firman yang dimaksud oleh Alkitab. Sama seperti pikiran kita, perkataan kita, gagasan kita, ide kita ada di dalam kita dan menjadi satu dengan kita, demikian juga firman Allah, logos Allah menjadi satu dengan Allah dan ada di dalam Allah. Amin. Ya, itulah firman, itulah logos. Dia menjadi satu dengan Allah dan dia ada di dalam Allah. Nah, Yesus berkata, aku keluar dari Bapa dan menjadi manusia. Jadi firman itu keluar, yang ada di dalam Allah keluar menjadi manusia. Nah, Allah yang tidak kelihatan, yang roh adanya, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara fisik, tidak bisa kita dengar suaranya, itu mau menjadi manusia yang bisa kita lihat, bisa kita dengar sebagai Yesus. Inilah rahasia yang terbesar dari Natal. Rahasia yang terbesar dari Natal, arti Natal yang pertama adalah firman yang menjadi manusia. Jadi bukan hanya kelahiran bayi yang lemah, saudara, tapi firman yang menjadi manusia. Inilah rahasia Natal yang pertama, saudara. Ya. Firman itu telah dinubuatkan jauh-jauh hari, jauh-jauh dari ratusan tahun, bahkan dari sejak manusia pertama, bahwa keturunan perempuan akan memusnahkan iblis, akan menginjak ular, kepala ular, saudara. Dan itu digenapi di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Yohanes bab 1 dan seterusnya, saudara. Ya, jadi firman yang menjadi manusia itu yang pertama, saudara. Nah, sekarang apa implikasinya Pak buat hidup kita? Kalau dulu 2000 tahun yang lalu firman itu telah menjadi manusia dan menjadi Yesus, lalu apa implikasinya Natal dalam hidup kita? Natal dalam hidup kita adalah firman yang ada di dalam kita, hadir di dalam hidup kita, dan firman itu yang menguasai kita. Amin. Itulah implikasinya, saudara, Natal di dalam hidup kita. Jadi firman itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita pegang. Tapi firman itu ada di dalam kita, menjadi satu dengan kita, dan menguasai seluruh hidup kita. Nah, mari kita saling merenungkan, saudara. Apakah Natal yang sekarang kita rayakan ini, apakah firman itu sudah diam di dalam kita? Apakah firman itu sudah menjadi satu dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Ataukah kita masih mengandalkan pikiran kita sendiri, perkataan kita sendiri, atau mungkin gagasan kita sendiri, saudara? Mari pagi hari ini kita mau belajar, kita mengandalkan firman Allah di dalam hidup kita yang menguasai kita. Amin. Ya, saudara. Itu arti Natal yang pertama dalam hidup kita. Lalu arti Natal yang kedua dalam hidup kita apa, saudara? Kita akan baca di dalam Matius bab 1 ayat 18 sampai 21, saudara. Saya akan bacakan ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19 saudara baca 2-3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya ibu-ibu, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21 saudara baca 2-3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus,
Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Atau yang kedua adalah hadirnya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Ayat 21 tadi, saudara. Yesus di dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua atau Yesua, yang artinya adalah Yahweh atau Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Ayat 21 tadi, saudara. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Amin, saudara. Jadi Yesus atau Yehoshua atau Yesua artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan, saudara. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita nggak diselamatkan, maka kita akan mati dalam dosa kita. Amin. Kita perlu Yesus. Yesuslah yang menyelamatkan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saudara. Kita tidak bisa menyelamatkan orang tua kita. Siapa yang bisa? Yesus. Karena dialah Tuhan yang menyelamatkan, saudara. Nah, kita diselamatkan dari apa, saudara? Ya. Yang pertama, kita diselamatkan dari dosa. Pasti, ya. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Kita diselamatkan dari dosa. Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun bahkan sebelum Yesus, manusia bergumul di dalam dosa. Setiap tahun mereka mengadakan yang namanya kurban untuk menghapus dosa. Tetapi setelah Yesus tidak ada lagi kurban, karena Yesus adalah yang terakhir dan yang sempurna. Korban yang sempurna di hadapan Allah. Dialah yang menyelamatkan umatnya. Lalu diselamatkan dari apa? Dari kematian. Maut telah dikalahkan. Kematian yang tadinya begitu mengerikan diubah menjadi pertemuan dengan Yesus. Amin. Kalau kita mati, maka kita ketemu dengan Yesus. Satu hal yang berbahagia, saudara. Yang tadinya mengerikan diubah menjadi satu hal yang berbahagia. Nah, diselamatkan dari apa lagi? Dari sakit penyakit. Firman Tuhan berkata apa? Sesungguhnya segala penyakit kitalah yang ditanggungnya, saudara. Amin. Dia menyelamatkan kita dari sakit penyakit kita. Kalau kita sakit, saudara tidak kebetulan ada di sini. Kita punya Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Dengar kabar bahagia tentang Natal, saudara. Ya, kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita. Dialah Tuhan yang hidup. Arti kata dari YHWH atau Yahweh atau Tuhan dalam huruf besar di Alkitab adalah Dia ada. Jadi saat saudara merasa sendiri, saat kita merasa tidak ada yang menolong kita, ketahuilah Dia ada. Amin, saudara. Dia ada, saudara, dan mau menyelamatkan kita. Dialah Yesus, saudara. Saudara dan saya memiliki Yesus Kristus. Haleluya. Lalu saudaraku, diselamatkan dari apa lagi? Dari penderitaan, saudara. Ya, kita merasa bahwa kita begitu menderita, saudara. Saya baru melihat kemarin, saudara, ada negara dengan pendapatan yang sangat kecil, saudara. 1 bulan, seorang pengangkut padi atau pengangkut hasil pertanian hanya mendapatkan 150.000 per bulan, saudara. Betapa menderitanya mereka, sampai mereka tidak bisa makan dan banyak yang mati kelaparan. Namanya negara Burundi, saudara. Itu negara termiskin di dunia, saudara. Tapi, saudara, ketahuilah bahwa Yesus itu sanggup menyelamatkan dari penderitaan kita. Amin. Saudaraku, kita bersyukur, saudara, kita ada di Indonesia. Kita tidak semenderita itu, saudara. Tapi kita percaya, pada saat kita mengalami penderitaan, kita mengalami penganiayaan, kita mengalami penindasan, kita punya Yesus yang menyelamatkan kita. Amin. Kita akan baca ayatnya sama-sama, saudaraku.
Di dalam Roma bab 8 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Saudaraku, apa yang mau kita katakan lagi? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Siapa yang bisa menindas kita? Siapa yang bisa membuat kita menderita? Gak ada, saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus saja diserahkan buat keselamatan kita. Apalagi cuma penderitaan kita, saudara. Amin. Apalagi cuma kekurangan kita. Amin. Kita pasti ditolong. Bahkan Bapa loh rela memberikan anaknya. Apalagi cuma uang. Amin. Apalagi cuma kesehatan. Sangat mudah, saudaraku. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada, saudara. Amin. Kalau saudara baca ayat-ayat seterusnya, dikatakan di sini ayat 35, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Gak ada, saudara. Siapa yang akan tidak memisahkan kita dari kasih-Nya? Dia yang sudah memberikan anaknya. Apalagi penderitaan kita, pasti Tuhan akan selamatkan. Pasti Tuhan akan tolong. Amin. Saudara gak boleh ragu, gak boleh takut. Selama engkau di pihak Tuhan, selama Tuhan ada di pihakmu, kita pasti diselamatkan. Karena Dialah Tuhan yang menyelamatkan. Arti Natal yang ketiga adalah pemulihan dalam keluarga kita. Amin. Amin. Kita baca ayatnya sama-sama, saudara, di dalam Maleakhi bab 4 ayat 5 sampai ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudaraku, ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Maleakhi. Dan nubuat ini digenapi di dalam diri siapa? Bukan, Yohanes Pembaptis. Kita baca sama-sama ayatnya di dalam Lukas bab 1 ayat 13 sampai 17. Malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Nah, saudara perhatikan, sebelum firman itu menjadi manusia, Tuhan sudah mempersiapkan jalan yang namanya Yohanes Pembaptis. Tugasnya apa? Membuat hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada Bapa. Mempersiapkan suatu umat yang layak di hadapan Tuhan. Jadi Natal berbicara tentang pemulihan di dalam keluarga kita.
Hati anak berbalik kepada Bapa, dan hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Inilah arti Natal, saudara. Jadi Natal berbicara tentang pemulihan di dalam keluarga kita. Siapapun kita yang ada di sini, saat kita mendengarkan firman ini, mungkin keadaan kita seperti yang dikatakan firman, sedang sakit hati dengan anak kita, atau anak mungkin sakit hati dengan orang tua kita. Ketahuilah bahwa Natal memulihkan hubungan kita dengan keluarga. Amin. Natal memulihkan hubungan kita dengan keluarga kita. Ada satu lagi contoh yang sangat bagus tentang pemulihan di dalam Natal. Kita baca sama-sama Matius 1 ayat 18 sampai ayat ke-20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah, saudara perhatikan ayat ini. Jadi pada saat Yusuf itu tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka berhubungan suami istri, maka Yusuf bermaksud untuk apa, saudara? Menceraikan Maria. Tapi apa kata mereka? Janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ada pemulihan di sini, saudara. Yang tadinya mau bercerai, diberi kabar gembira oleh malaikat, jadi apa? Pulih, tidak jadi bercerai, saudara. Ada pemulihan di dalam keluarga Yusuf. Makanya kalau kita berbicara tentang Natal, pasti ada keluarga. Amin. Ada Yesus, ada Yusuf, ada Maria, dan ada gembala-gembala. Mereka adalah keluarga. Ya. Keluarga pada saat Natal, kita mengenal keluarga kudus. Betul, saudara? Yang Katolik pasti tahu keluarga kudus. Bagaimana keluarga kudus ini yang mengasuh Yesus, yang melarikan Yesus ke Mesir, sampai ada pesta keluarga kudus. Ya. Nah, ini adalah berbicara tentang pemulihan keluarga. Kalau tidak ada kabar baik dari malaikat tentang Natal, Yusuf pasti sudah menceraikan Maria. Mengerti? Saudara. Jadi Natal, kabar baik tentang Natal itu memulihkan hubungan keluarga. Mungkin ada di antara kita yang bertengkar dengan pasangan kita, suatu pertengkaran yang hebat sehingga mungkin hampir bercerai. Tapi saat kita mendengarkan firman ini, ketahuilah bahwa ada pemulihan saat kita mendengarkan berita tentang Natal di dalam keluarga kita. Amin. Yusuf yang tadinya mau bercerai dengan Maria, setelah mendapatkan kabar dari malaikat, dia tidak jadi bercerai dan bahkan mengasuh Yesus sampai dewasa. Saudaraku, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Amin. Kalau saudara sudah berkeluarga saat ini, sadarlah bahwa keluarga kita adalah rencana Tuhan. Amin, saudara. Nah, rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, saat kita mendengar berita tentang Natal, ada pemulihan di dalam keluarga. Hati Bapa berbalik kepada anak, hati anak berbalik kepada Bapa, dan hati suami dan istri berbalik kepada pasangannya sendiri. Amin. Amin. Haleluya, saudaraku. Inilah berita tentang Natal. Inilah arti yang sebenarnya tentang Natal di masa kini setelah kita dewasa. Nah, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi sebelum kita menyanyikan lagu yang tadi, saudara. Ada seorang yang namanya Pak Yusuf. Ya, ini ilustrasi saja, saudara. Ada seorang yang namanya Pak Yusuf. Dia punya istri namanya Ibu Ana. Dia tinggal di sebuah desa
Desanya itu tinggal di sebuah desa yang jauh dari Katulistiwa. Jadi mereka mengalami yang namanya salju. Ada suatu kali terjadi musim salju, saudaraku. Salju turun begitu lebat. Maka keluarga Pak Yusuf dan Ibu Ana ini tinggal di dalam rumah dengan perapian yang menyala untuk menghangatkan badan mereka. Lalu Ibu Ana berkata kepada Pak Yusuf, "Pak, sekarang itu mau Natal loh Pak di gereja. Bapak mau ikut enggak? Kita akan Natalan bersama-sama." Pak Yusuf menjawab, "Ah, saya enggak mau lah. Natal ya paling gitu-gitu aja. Natal ya paling ya Yesus lahir, bayi lahir di kandang, ada gembala, ada domba. Enggak mau dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Saya di rumah aja." Lalu Bu Ananya dengan bijaksana, "Oh ya baik Pak, kalau begitu biar saya berangkat sendiri." Akhirnya Bu Ananya yang berangkat sendiri di tengah hujan salju. Lalu saat Pak Yusuf itu sambil nonton TV, sambil ya bersantai, mungkin tertidur saudaranya di depan perapiannya, dia mendengar suara saudara, betak gitu. Dengar suara betak dari jendelanya. Lalu dia kaget, ini siapa yang lempar jendela saya? Musim dingin gini gitu ya. Lalu dia lihat ke jendelanya, dan apa yang dia lihat? Dia lihat ada seekor burung yang nabrak jendelanya. Burung itu rupanya tertarik sama perapiannya, karena burung itu begitu kedinginan, karena hujan salju di depan, saudara. Jadi burung itu mau masuk karena jendela, dipikirnya kan nggak kelihatan, kacanya kan tembus pandang, betul ya? Jadi dia nabrak kaca itu, saudara, dan akhirnya jatuh, saudara. Tapi begitu dia jatuh, nggak lama kemudian dia terbang lagi. Lalu Pak Yusuf itu lihat burung itu, dia kasihan sama burung itu, saudara. Lalu apa yang dia lakukan? Dia buka jendelanya. Terus pada saat burung itu berputar-putar di sekitar jendelanya itu, dia coba untuk ambil itu burung. Dia coba untuk tangkap. Karena dia kasihan, dia mau masukkan burung itu ke dalam supaya burung itu tidak mati. Nah, tapi apa yang terjadi? Pada saat dia mau tangkap burung itu malah lari, saudara, ketakutan. Itu. Dikiranya mau ditangkap, takut. Nah, lalu Pak Yusuf berpikir, gimana ya caranya saya bisa nangkap, bisa nolong burung itu? Saya kasihan. Dia nggak ngerti bahasa saya, gitu. Lalu dia punya ide, dia kasih roti di jendelanya, kasih roti, kemudian di sepanjang jalan ke perapian dia kasih roti. Nah benar, burungnya datang, saudara ya, dipatokin roti itu, dia mulai masuk gitu ke jendelanya, saudara ya. Lalu pada saat dia melihat Pak Yusufnya kan sedang perhatikan, dia lihat ada manusia, lah burungnya takut, saudara, terbang lagi, saudara. Takut karena ada manusia, dipikirnya mau nangkep, saudara. Lalu tak terbang lagi. Lalu Pak Yusuf berpikir, saudara, aduh, susah bener ya nolong burung gitu. Seandainya saya loh jadi burung, kalau saya loh jadi burung itu, mungkin saya bisa ngomong ke burung itu, ayo masuk supaya hangat di dalam, supaya kita nggak mati kedinginan. Lalu Pak Yusuf mulai berpikir-pikir, iya juga ya. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan itu sudah memberitahu, nah kamu jangan ke sana. Nanti kalau ke sana kamu mati, kamu binasa. Tapi manusia nggak tahu suara Tuhan, nggak ngerti kehendak Tuhan. Dia tetap berjalan ke arah jalan itu. Lalu Tuhan memberikan mujizatnya berupa mana, roti yang turun dari surga. Tapi manusia juga tetap nggak ngerti, tetap keras kepala dan tegar teguh. Gimana caranya Tuhan bisa menyelamatkan manusia? Maka caranya adalah Tuhan menjadi manusia. Dia berbicara di tengah-tengah kita, berbicara dengan bahasa yang kita ucapkan, supaya kita mengerti. Begitu Pak Yusuf mendalami arti itu, saudara, dia segera menyusul istrinya dan dia ikut Natalan di gereja, saudara. Gara-gara burung yang mau mati kedinginan, saudara. Amin. Nah, mari kita akan berdoa sama-sama, saudara. Kita nyanyikan firman Tuhan ini, saudara.
tentang firman yang menjadi manusia. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Amin Tuhan. Yang di antara kita, haleluya, ada hidup dalam manusia, Engkau datang bagi kebenaran Yesus. Mari kita berdiri sama-sama saudara. Yesus telah juru selamatku, ku akui Kau dariku, Kau telah bagi segalaku, Kau hidup bagi selamanya. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau telah bagi segalaku, Kau hidup bagi selamanya. Biarkan musik saja saudara, kita mau merenungkan firman ini saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Natal yang sejati berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Saudara boleh lupa Sinterklas, saudara boleh lupa kado-kado, saudara boleh lupa kandang domba, saudara boleh lupa segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Natal. Tetapi saudara tidak bisa melupakan yang satu ini. Natal berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman yang tidak tampak telah menjadi manusia yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, berbicara dalam bahasa kita. Dan firman itu bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah yang artinya adalah Yahweh atau Tuhan yang menyelamatkan kita. Natal berbicara tentang Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa kita, dari kematian kita, dari penderitaan kita, dari sakit penyakit kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasankah, aniayakah, penyakitkah, atau apapun di bumi ini? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah kita, yang bahkan tidak menyayangkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Apalagi hanya penderitaan kita, apalagi hanya kekurangan kita, apalagi hanya satu penyakit kita. Sangat mudah bagi Tuhan untuk menolong kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari bahwa Natal adalah hadirnya Tuhan yang menyelamatkan kita? Kalau saat ini kita mendengarkan firman ini, mari kita mulai percaya, pegang dengan iman, bahwa kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita, yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Lalu arti Natal yang ketiga, Natal selalu berbicara tentang pemulihan
di dalam keluarga. Supaya hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya terjadi perdamaian antara suami dan istri, antara anak dengan saudaranya. Mari kita terima firman ini, saudara. Jangan mengeraskan hati kita. Buka hati kita untuk firman itu masuk dalam hidup kita. Apakah firman itu telah menguasai kita? Apakah firman itu telah ada di dalam kita? Mari kita renungkan, saudara. Haleluya. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui jalan bagiku, karena bagi saat gelap Kau bagi setiap jalan. Yesus, Kau, Yesus, Kau Juru Selamatku. Ku akui Kau jalan bagiku, Kau terang bagi saat gelap. Kau bagi setiap jalan. Kau hidup bagi setiap jalan. Sekarang Kau hidup. Kau hidup bagi setiap jalan. Dialah Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya, haleluya.